Ada Mbak Deni Ratnawati, selamat malam. Iya, selamat malam Mas. Mbak Deni ini streaming ya dari? HP ya? Enggak, maksudnya posisinya di? Oh, di rumah. Iya, lagi di rumah. Iya, maksudnya adalah ya. Di daerah mana? Saya di rumahnya di UNES. Maaf Mas, ini ngantuk. Oke, di Gunung Pati ya? Ya, tepatnya di dekat UNES. Oke, cuman kejadiannya bukan di UNES ya? Bukan. Ya. Di Trenggalek ya Mas ya. Silahkan, boleh dimulai ceritanya dari awal Mbak Deni. Oke, terima kasih sebelumnya ya Mas. Langsung aja, waktu itu kurang lebih ya 1 tahun yang lalu, tahun 2023. Saya, suami dan teman suami itu melakukan perjalanan ke Jawa Timur, yaitu Trenggalek, salah satu desa di Trenggalek. Tujuannya untuk waktu itu nemenin teman suami karena mau nemuin calon istrinya gitu. Nah, waktu itu kami bertiga melakukan perjalanan ba'da maghrib ya, kurang lebih lah, hampir isya itu berangkat dari Ungaran, dari rumah suami. Terus kami ngikutin itu, kami ngikutin Sherlock Google Maps itu loh. Nah, kan karena kita belum pernah nih ke Trenggalek ya. Waktu itu yang saya ingat, Sherlock itu kita diarahin lewat jalan alternatif. Nah, karena kita kan sebelumnya nggak pernah ke Trenggalek nih Mas, jadi kita ngikut aja gitu. Waktu kita ngikutin maps itu, ketiba di perbatasan Ponorogo Trenggalek ya, itu kita sempat tanya sama penduduk asli situ, yang kebetulan bapak-bapak lagi kayak jaga gitu kan, karena itu udah jam 9 malam mau ke jam 10 malam gitu. Pak, apa betul ya ini jalan menuju ke maaf saya nggak bisa sebutin desanya ya, salah satu desa di Trenggalek tuh. Oh iya benar, cuman akses jalannya kalau dilewatin mobil agak susah Mas, Mbak gitu. Kalau mau muter, tapi karena udah sampai sini mau gimana lagi, nanti kalau muter balik lagi jauh lama gitu. Yaudah, tapi lewat sini bisa ya Pak? Oh bisa. Cuman itu nanti kalau pas sampai pertigaan atau saya lupa itu, pokoknya jalan nyabang gitu, nanti pilih yang kanan ya gitu, atau gimana saya lupa itu. Biar nggak tersesat di yang kayak jalan satu tapak gitu loh. Oh ya, terus kita lanjut jalan sampai kita tersesat di tengah hutan Mas. Ya bener-bener kita ngelewatin jalur curam yang kayak nggak nemu rumah sama sekali, jadi cuman hutan, pohon-pohon kayak gitu. Dan itu tuh yang saya lihat karena malam ya, gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Itu kayak di kanan itu kayak pohon-pohon batu besar gitu, yang di kiri itu kayak jurang atau pokoknya pohon-pohon besar gitu. Nah itu juga jalannya itu kayak satu mobil doang gitu loh, jadi namanya jalur alternatif ya. Jadi misal papasan sama mobil itu harus nepi-nepi gitu loh gitu lah. Kejadiannya yang paling serem itu kita sampai tersesat di tengah hutan itu kurang lebih pas tengah malam jam 12 atau kalau enggak setengah 12, saya agak lupa itu. Kita berhenti di situ karena maps itu menunjukkan kita disuruh belok ke kiri, sementara belok kiri itu saya lihat kok kayak gapura, tapi
gapura nggak sih, kayak gapura tua gitu, kusut apa sih, kusam gitu, tapi nggak jelas kayak gapura atau apa ya gitu. Tapi jalannya setapak, kan nggak mungkin dilewatin mobil ya. Terus saya bilang suami, gimana ini, kan saya navigatornya nih kebetulan. Suami tanya, gimana ini kemana terusan, ini kok berhenti, mapsnya berhenti, nggak tahu sinyalnya hilang atau gimana, tapi disuruh belok ke kiri. Yang bener aja, kita udah mulai cekcok tuh di situ, kayak aduh panik, saya merinding, badan saya berat, terus kepala saya tiba-tiba kok pusing, aduh berat sekali. Saya bilang ke suami nggak percaya. Habis itu kita cekcok dikit, terus aku kayaknya diem deh daripada ini ya kontrolnya hilang. Terus suami bilang, yaudah gimana nih, bensin udah 1 strip waktu itu, kalau kita lanjut nggak tahu nih nanti nemu jalan nggak, jalan raya nggak, atau perkampungan nggak. Tapi kalau balik lagi, tadi udah jauh banget, kurang lebih berapa kilo itu nggak tahu saya, udah hampir 5 kilo kali ada, atau 3 kiloan lah. Nah habis itu kita sempat cek lagi mapsnya, kok nggak jalan ini, mapsnya malah kayak muter-muter gitu. Aduh tambah panik waktu itu. Akhirnya suami memutuskan, udah kalau gitu putar balik aja. Pas kita udah putar balik, yang susah banget karena jalannya itu sebenarnya nggak bisa buat putar balik, tapi suami maksa kan. Pas putar balik nggak lama ada mobil mobil dari penduduk asli situ kayaknya ya, cuman beda kayak beda kampung, masih jauh juga gitu, beda kelurahan gitu. Nah terus tanya tuh bapaknya, mereka satu keluarga kan. Si bapak tuh tanya, Mas mau kemana? Kok berhenti di sini? Pakai logat Jawa ya Mas, tapi ini saya pakai bahasa Indonesia. Kok berhenti di sini? Kok berani tengah malam lewat sini? Jenengan dari mana gitu? Ini Pak, kami dari luar provinsi Iya, kami dari luar nih. Kami dari Semarang, jalan ke sini mau ketemu teman, tapi kok tersesat di sini. Kita nggak pernah ke sini, nggak tahu ini di mana gitu. Terus bensinnya juga kebetulan tinggal 1 strip, gimana ya Pak? Terus bapak itu, oh ya Allah, gini aja, mau kemana? Terus kami sebutkan itu desanya. Nah bapak itu bilang, wah kalau itu masih jauh banget. Terus jenengan ini lewatnya salah. Ini dilewatin jalur alternatif. Kalau mau maksa ke sana pasti nggak bisa, nggak sampai nih gitu. Bensin nggak bisa. Terus jalurnya juga nggak bisa dilewatin mobil, dan gitu. Akhirnya singkat cerita bapak itu nyuruh untuk mending pulang aja, gimana saya antar nyari bensin, kemudian nanti diantar ke jalan raya itu kan. Ya udah waktu itu teman suami, oke deh pulang aja nggak apa-apa, nggak usah ketemu dulu nggak apa-apa gitu. Akhirnya waktu itu teman suami udah pucat banget waktu itu. Nah kita ngikutin bapak itu, terus kita diantar sampai jalan raya. Nah sampai jalan raya itu udah kita makasih, udah sama bapaknya. Terus kita mampir ke ada warung kopi waktu itu di Ponorogo, Jalan Ponorogo. Terus nggak lihat sih, teman suami cerita sama suami saya, nanti istrimu di depan aja ya. Kenapa? Tadi aku lihat itu sosok di belakang kita, duduk di jok paling belakang, kan saya di tengah tuh, di jok paling belakang, kasihan istrimu, udah nanti gantian aja gitu. Sosok apa gitu, udah ceritanya nanti kalau udah sampai rumah Semarang aja, kayak gitu. Nah ya terus waktu itu kita pindah, saya di depan, dia di tengah, terus sudah jalan. Alhamdulillah kita sampai rumah dengan selamat, walaupun ya waktu itu sampai tol menuju Semarang itu suami udah ngantuk berat lah, alhamdulillah masih dikasih selamat. Cuman yang pas seremnya itu pas tersesat di tengah hutan itu Mas, itu batu besar banget kayaknya di situ, ada batu besar banget di situ, dan nggak ada rumah sama sekali dalam kurang lebih 3 atau 5 kilometeran gitu.
tangga nomor rumah. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, itu waktu kita disuruh belok ke kiri terus, pokoknya saya ngeyel, cuman ada ragu juga, bener nggak ya gitu. Itu emang diganggu ataukah memang maps-nya aja yang ini ya, yang yang hilang sinyal gitu. Terus yang kedua, apakah teman suami saya itu beneran lihat sosok di belakang dan sosoknya itu apa, atau beliau salah lihat ya gitu. Oke, terima kasih Mas Taufik dan Mas Febri. Oke, Mbak Dani jangan ditutup dulu, silahkan Mas Febri. Oh ya. Ya. Selamat malam Mbak Dani. Iya, selamat malam Mas. Ya. Kalau yang saya tangkap ya, yang saya lihat di cerita Mbak Deni ini, kejadian waktu itu memang ada beberapa sosok yang memanfaatkan apa ya? Kan pada waktu itu otomatis badan capek semua, terus kayak timbul rasa emosi gitu ya. Iya. Nggak bisa mengontrol emosinya ya pada waktu itu, kalau yang saya tangkap ya. Dan sosok-sosok yang ada di situ, di hutan itu ya Mbak ya, di hutan itu sosok-sosok yang, beberapa sosok yang ada di situ itu memanfaatkan hal tersebut gitu Mbak. Oh, iya. Jadi bisa jadi pada waktu itu suruh belok ke sini dan kayak memang disengaja disesatkan gitu. Oh. Jadi apa ya, memanfaatkan situasi seperti itu untuk tujuannya itu untuk kayak menyesatkan gitu loh, biar gak sampai tujuannya gitu loh Mbak. Dan yang diserang itu pikirannya ya, kalau yang saya tahu ya, yang saya tangkap ya. Karena pada waktu itu kan sudah satu itu badan otomatis sudah capek semua ya, bertiga ini ya. Iya. Dan pasti ada rasa emosi itu pasti timbul semua gitu. Dan orang-orang yang seperti ini ya, yang seringkali bisa dengan gampang dimanfaatkan oleh sosok-sosok astral gitu. Iya sih. Itu kalau yang saya tangkap ya Mbak ya. Dan sosok-sosok ini kayak mempengaruhi supaya perjalanan itu biar nggak sampai tujuannya gitu Mbak. Oh iya gitu ya. Kalau itu Mas yang di mobil itu gimana? Apa teman suami saya lihat atau ada ya? Karena saya berat. Iya. Kalau yang istilahnya ngikut di dalam mobil itu memang ada satu sosok Mbak yang ini kalau yang saya lihat hanya bayangan hitam saja ya. Sosok maksudnya wajahnya itu seperti apa saya kurang paham. Dia kayak ya hanya bayangan hitam gitu Mbak, kayak kita lihat kita lihat bayangan kita sendiri gitu loh Mas. Cuma kayak gitu kalau yang saya lihat gitu. Oh gitu. Iya, jadi beneran ada ya. Soalnya ini ada. Sampai sekarang kalau inget itu merinding loh Mas. Apa saya takut karena kan saya ini kebetulan sensitif sama kayak gitu ya. Sering kemasukan. Nah ini juga banyak sekali sebenarnya. Nanti mungkin di segmen berapa gitu nanti saya tuh ini lagi cerita lagi. Banyak sekali soalnya Mas, di rumah mertua, di tempat baru yang saya datengin kayak gitu. Okay. Jadi ya, nah di situ juga sebenarnya mau kayak mau masuk, tapi saya jangan kayak gitu di dalam mobil itu, karena saya takut nanti ganggu konsentrasi suami saya nyetir, kan malah bahaya ya. Iya. Iya.
Ya itu kalau sosok yang ngikuti itu yang sempat dilihat sama temennya itu ya Mbak ya, itu kalau menurut saya ya ada gitu Mbak, yang sosok yang mengikuti dalam mobil itu ada gitu. Ya kemungkinan besar yang sempat dilihat sama temennya itu ya. Oke. Mbak Dani sudah terjawab ya? Oh iya. Karena sorry, siap. Monggo dilanjutin. Oh iya, enggak, karena itu dibilang emang ada, terus kayak ada 2 gitu, nggak tahu ya, yang satu di luar apa gimana, yang satu tuh bener-bener di belakangku gitu. Nah itu kalau pada waktu itu ya Mbak ya, ya khususnya di hutan itu ya, selepas bertanya kepada warga lokal tadi, itu memang ada beberapa sosok yang ngikutin, atau ya sosok yang ada di situ itu kayak penasaran pada ngikut gitu loh Mbak. Jadi bukan hanya 1-2 sosok gitu. Tetapi yang sempat banyak. masuk, yang sempat ke dalam itu hanya 1 sosok. Jadi mereka itu penasaran, istilahnya ini ada orang asing yang datang ke sini gitu loh Mbak. Iya, nah benar, dan kita kan jauh ya. Mereka penasarannya seperti itu gitu. Oh iya. Itu benar ya Mas, memang di situ apa tempatnya, kan kebetulan kita ngobrol juga pas sudah ketemu si istrinya nih sekarang tuh, di situ emang tempatnya apa gimana? Oh ya itu ada batu besar ya di situ, kayak gitu tuh memang tempatnya tuh gimana ya Mas? Kalau yang saya lihat ya, di tempat itu ya bisa dibilang itu kalau perkampungan gaib ya itu ada, terus ada kayak entah ini hanya keraton kecil atau istana, saya nyebutnya itu ya kayak istana ya, tetapi nggak yang besar banget, itu ada gitu Mbak. Itu emang kebetulan di situ tempatnya ya. Iya. Oke. Dan mereka memanfaatkan apa ya, kelengahan itu tadi ya Mbak ya, untuk supaya tidak tak sampai tujuan gitu, supaya Mbak sama istri sama suaminya ini, sama temennya ini biar gak sampai ke tujuannya utama gitu Mas, ke tujuan utamanya gitu. Iya. Oh iya, iya sih. Putar balik artinya ya tercapai dong tujuannya dari makhluk itu. Itu enggak, itu balik lagi. Udah habis putar balik terus putar balik lagi. Tujuannya makhluk ini enggak tercapai ya Mas ya? Maksudnya dia enggak tercapai. Apa ya, keinginan dia itu supaya ini enggak sampai ke tujuan utamanya, terus kayak dibelokin ke arah mana gitu loh Mas. I see. Dan alhamdulillahnya tadi ketemu sama warga lokal lagi yang sempat alhamdulillahnya mau dan sempat nganterin sampai jalan raya gitu, sampai menolong gitu. Iya, jadi nggak sampai masuk ke pura tadi. Iya betul. Iya. Saya penasaran daerahnya. Gimana? Daerahnya ya. Mau saya sebut apa ini? Gak apa-apa sih, Trenggalek kan luar itu, kota, Mas. jadi. Iya, siapa tahu besok mau ini ya, penelusuran. Pule. Iya, penelusuran. Pule, Mas. Pule. Ya, Desa Pule, Dongko. Kalau yang mau kita tuju tuh Dongko lah, tapi kita waktu itu kan emang nggak nyampe. Akhirnya kita pulang kan. Nah, kita nyasar itu di Batu Besar, hutan itu di Desa Pule. Oke. Daerah Pule. Itu kalau orang kan nyebutnya apa, desa apa Porang apa ya kan, itu kan nanti kalau ketemu porang gitu kita bingung porang apa ya, ternyata porang tuh kayak apa sih, tumbuhan atau apa gitu. Nah itu banyak porang di sana Mas. Oke. Desa Pule. Ya. Baiklah Mbak Deni, seru banget. Seru ya, tapi kalau suruh ngulangin nggak mau ya pasti ya. Kebetulan ngulang Mas kemarin kita kesana lagi, nyampe. Alhamdulillah ya. Oke. Tapi jalurnya beda ya.
Baiklah, terima kasih Mbak Dani. Selamat istirahat. Iya. Thank you Iya, sudah terima kasih, bergabung di Mas. Never on the Air. Selamat malam. Ya.